pada part sebelumnya, Jagangjin dibuat terkejut oleh pemimpin sekte Iron Umbrella dan bertanya, "Apa yang kau katakan? Aku bertanya padamu, apa yang kau bicarakan?" Jagangjin terlihat sangat marah saat menanyakan hal itu dan menjawab pertanyaan Jagangjin. Dengan suara yang gemetar, pemimpin sekte berkata, "Cerobong asap tanpa api tidak akan berasap. Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Dosa tidak hanya pada sekte racun, tapi juga pada kalian." Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu dia mencengkram kerah baju pemimpin sekte Iron Umbrella dan berkata, "Jangan bercanda denganku. Tidak ada alasan untuk keluargaku. Orang-orang itu sekte obat." Jagangjin berteriak sangat marah, lalu melanjutkan, "Untuk menderita seperti yang mereka alami." Merespon itu, pemimpin sekte Iron Umbrella berkata, "Kau hanya tahu banyak tentang sekte racun dan sekte obat untuk mengatakan bahwa kau ingin membalas dendam ketika kau hanya tahu sedikit. Kau akan berubah menjadi binatang buas yang tidak bisa mengendalikan amarahmu sendiri." Mendengar itu, Jagangjin semakin marah berteriak, meminta pemimpin sekte untuk memberi tahunya tentang hal-hal yang tidak diketahui Jagangjin. Lalu pemimpin sekte terbatuk dan berkata, "Betapa ironisnya. Katakan pada." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pemimpin sekte Iron Umbrella menutup matanya untuk terakhir kalinya, lalu terjatuh kehilangan nyawanya, meninggalkan Jagangjin yang masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Jagangjin yang pikirannya terganggu bertanya pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa mengendalikan amarahku." Dia menggenggam tangannya dengan sangat kuat sampai mengeluarkan darah dari genggamannya. Lalu melanjutkan berkata, "Tidak, sekte racun membantai sekte obat dan aku membuat pilihan saat itu terjadi bahwa aku akan menjadi cukup kuat untuk membalas dendam pada mereka yang telah membuat kami menjadi seperti ini." Kemarahanku tidak begitu dangkal hingga terlepas dari kata-kata itu. Lalu Jagangjin berdiri dengan tubuh lemasnya dan meneruskan, "Aku akan mempercayai semua yang telah kulihat dan kualami sendiri." Jagangjin mulai berjalan di tengah mayat-mayat yang sudah bergelimpangan, lalu melanjutkan, "Itu adalah momentum yang membuatku maju." Jagangjin berjalan menjauhi mayat-mayat itu, terlihat penuh tekad, dan tanpa dia sadari, seseorang berdiri di sebuah pohon memantau Jagangjin. Itu adalah Mangryo. Melihat ke arah Jagangjin dengan senyum tipis yang mencurigakan. Lalu kita dibawa ke sekte Millet. Seseorang berkata, berita kematian suaminya terlalu mengejutkannya. Dan itu membuat bayi dalam perutnya tiada. Seorang wanita tua memberitahu pemimpin sekte Millet. Mendengar itu, pemimpin sekte Millet hanya terdiam. Lalu beberapa saat kemudian, pemimpin sekte Millet mencurahkan rasa frustasinya kepada minuman keras. Lalu Mangryo datang ke sana dan bertanya, "Berapa lama kau berpikir seperti ini?" Menjawab itu, pemimpin sekte Millet berkata, "Bahkan tidak ada tanda-tanda dari bajingan pincang sialan itu. Tidak ada cara bagiku untuk menghilangkan siksaan ini." Mendengar itu, Mangryo meminta pemimpin sekte Millet untuk menenangkan dirinya karena dia sudah mengetahui di mana Jagangjin. Mendengar itu membuat pemimpin sekte Millet terkejut, tapi hanya terdiam. Lalu Mangryo melanjutkan, "Bersama dengan sekte racun, dua sekte racun yang tersisa telah jatuh.
Sepertinya sekte racun telah menerima banyak kerusakan, tetapi kenyataannya belum tentu demikian. Apakah kau ingat bisnis sekte racun dan sekte darkness yang ingin kuberikan kepadamu sebelumnya? Kupikir ada yang salah, jadi aku memikirkannya kembali. Dan ternyata bisnisnya sudah diserahkan ke sekte lembah beracun atas permintaan Wijong, pemimpin sekte lembah beracun. Mendengar itu, membuat pemimpin sekte Milet terkejut. Lalu Manggrio melanjutkan, Wijong menolak saranku untuk menggunakan surga dan bumi dan terus menunjukkan sikap pasif untuk menangkap si pembunuh. Dan sebagai hasilnya, dengan mewarisi aset sekte racun lainnya, dia dapat memperluas kekuatannya lebih jauh. Selain itu, si pembunuh menghindari pencarian dengan sembunyi-sembunyi, hampir seolah-olah dia tahu geografi Unam, seperti punggung tangannya sendiri. Dia bahkan punya racun yang sangat mematikan untuk membunuh Sajin. Dan itu bukan milik sekte Darkness maupun sekte racun. Lalu Manggrio bertanya kepada pemimpin sekte Milet, menurutmu apa artinya ini? Mereka membunuh Sajin tanpa ampun. Merespon itu, pemimpin sekte Milet berkata, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan orang-orang yang membunuh anakku. Lalu Manggrio juga berteriak berkata, aku memberitahumu semua ini agar kamu tidak mati dengan menyedihkan. Mendengar itu, membuat pemimpin sekte Milet terdiam. Lalu Manggrio melanjutkan, ada hal lain yang bisa kau lakukan. Yakinkan sekte untuk menegakkan keadilan. Yang perlu kau lakukan adalah mengumpulkan kekuatan keadilan untuk melawan kejahatan Unam. Merespon itu, pemimpin sekte bertanya, menegakkan keadilan. Lalu sembari menuangkan minuman, Manggrio melanjutkan, setelah menyelesaikan rencananya, kemungkinan besar mereka akan membunuh si pembunuh dan berpura-pura tidak terlibat dalam semua ini. Jadi, itu sebabnya kita perlu bertindak cepat dan membuktikan keburukan mereka. Menjatuhkan sekte lembah beracun dengan cara seperti itu. Lalu Manggru membanting cangkirnya dan melanjutkan, dengan cara seperti itu adalah satu-satunya cara bagimu untuk memastikan kematian Sajin tidak sia-sia. Mendengar itu, pemimpin sekte Milet hanya terdiam. Lalu Manggru melanjutkan, aku mengatakan ini semua karena itu bukan hal yang baik yang dapat kau lakukan. Sajin telah meninggal, tidak lain. Sajin kami. Manggru meletakkan gelas di atas meja dengan tangan yang gemetar. Lalu melanjutkan, aku akan bertanggung jawab penuh untuk hal ini. Lalu terlihat sangat marah. Manggru menghancurkan meja di mana minumannya diletakkan sebelumnya. Melihat itu membuat pemimpin sekte Milet terkejut. Lalu Manggru melanjutkan berkata, aku akan membunuh mereka sendiri dan memenggal kepala mereka untuk kuburan Sajin dengan tanganku sendiri. Mendengar itu, membuat pemimpin sekte terharu dan menangis, lalu berterima kasih kepada Manggrio. Mendengar itu, Manggrio lalu memeluk pemimpin sekte dengan wajah yang datar. Lalu kita dipindahkan ke markas besar Unam, sekte lembah beracun. Terlihat pemimpin sekte lembah beracun sedang duduk bersila, mengeluarkan racun di sekitarnya, lalu bergumam berkata, dari 4 sekte racun yang memerintah wilayah Unam, hanya sekte lembah beracun yang tersisa. Gangguan yang sangat kecil bertindak sebagai ancaman paling fatal bagi kami. Ini adalah kesalahanku karena tidak bisa bertindak secara bijak. Namun, itu bukan kasus sekte lembah beracun yang membunuh pewaris sekte Ripening Millet, sekte kecil dan menengah di Unam.
yang bahkan pengaruhnya ditekan karena sekte racun, sekarang mengikuti jejak sekte Ripening Millet untuk berdiri kembali. Mereka berbicara tentang keadilan, dan itu semua hanya di luar, tapi di dalam mereka adalah bajingan yang menjijikkan, mencari keuntungan saat sekte racun sedang dilemahkan. Lalu Wijong membuka matanya dan melanjutkan. Namun, tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, sekte lembah beracun tidak akan jatuh dengan mudah. Lalu seseorang memanggilnya, bertanya apakah dia sudah bangun, karena semua orang sudah berkumpul. Mendengar itu, Wijung membuka bajunya dan melanjutkan gumamannya berkata, aset sekte racun yang diperoleh dari aliansi seni bela diri. Aku akan menggunakannya untuk membawa sekte racun dari wilayah Unam ke bawahku. Lalu dia mengganti bajunya dan melangkah ke arah pintu. Lalu teriakan terdengar berkata, pemimpin sekte lembah beracun akan tiba. Wijong berdiri di depan pintu yang mulai terbuka. Ribuan orang, persatuan dari hampir semua sekte beracun, berdiri di depan pintu Wijong, mengatupkan kedua tangan mereka, menyambut Wijong yang keluar dari rumahnya, lalu berteriak serentak berkata, sekte racun di wilayah Unam, memberi hormat kepada Wijong, pemimpin sekte lembah beracun. Mendengar itu, Wijong bergumam berkata, Raja Unam, aku pikir keadaan saat ini tidak terlalu buruk. Pertemuan sekte racun secara terbuka. Banyak orang mencoba merenovasi bangunan. Lalu saat sedang beristirahat, salah satu pekerja berkata, ada begitu banyak orang pagi hari ini. Dan rekannya berkata, pertemuan sekte ini dikatakan adalah yang terbesar. Semua sekte racun berkumpul di sini. Lalu sembari melanjutkan makannya, seseorang berkata, tiga dari sekte racun besar sudah jatuh. Pemimpin sekte lembah beracun pasti merasa buruk. Dia terburu-buru dalam pembangunan sehingga dia bisa menjaga harga dirinya. Lalu seseorang berkata, apakah kau lupa di mana kau bekerja? Dia memperingati temannya untuk menjaga omongannya, lalu melanjutkan berkata, jika kau punya waktu luang untuk membicarakan hal seperti itu, cepatlah dan selesaikan makanmu, agar kita dapat bekerja kembali. Lalu dia memanggil Jagang Jin, lalu berkata, kau pasti kelaparan, jadi kau harus makan sesuatu terlebih dahulu. Mendengar itu, Jagang Jin hanya menoleh. Dia sedang memperbaiki genteng. Lalu menjawab pria itu berkata, tidak, aku baik-baik saja. Lalu menolak tawaran pria itu. Lalu pada sore harinya, saat para pekerja sedang memperbaiki bangunan, Jagang Jin melihat Wijong yang sedang menyapa tamu-tamunya. Tapi Jagang Jin hanya terdiam. Lalu dia dikejutkan oleh suara yang memanggilnya. Lalu berkata, aku tidak berpikir kau telah makan dengan benar. Pria itu naik ke atas genteng, membawa makanan untuk Jagang Jin, dan berkata, kau harus merawat tubuhmu dengan lebih baik. Dia membawa 3 nasi kepal dan melanjutkan, setidaknya kau harus makan walau sedikit. Menerima nasi itu, Jagang Jin berterima kasih, merespon Jagang Jin. Pria itu berkata, tidak perlu memaksakan diri terlalu keras. Kau sudah melakukan pekerjaan dengan bijak. Lalu sembari mengalihkan pandangannya, pria itu meneruskan, kami membiarkanmu bekerja karena kau terlihat sangat putus asa. Tapi aku tidak begitu yakin mempekerjakanmu pada awalnya. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalmu, dan sepertinya kau tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan seperti ini, tapi tidak seperti kebanyakan anak muda lainnya.
Kau memiliki keuletan dan kau belajar dengan cepat. Kita memiliki jadwal yang ketat, tetapi jika kita mengikuti kecepatan ini, kita pasti bisa menyelesaikannya tepat waktu. Merespon itu, Jagangjin bertanya, "Kenapa terburu-buru? Bukankah kita masih punya waktu sedikit sampai acara utamanya?" Merespon itu, pria itu berkata, "Itu karena musim hujan akan segera datang. Di sekitar sini, hujan turun tanpa henti di bulan Juli, dan kita tidak bisa terus bekerja pada saat hujan." Rencananya menjadi rumit karena pertemuan sekte racun didorong selama sebulan. Mendengar itu, Jagangjin berkata bahwa dia mengerti. Lalu sembari meninggalkan Jagangjin, pria itu berkata, "Kau bisa menyelesaikan makananmu sebelum turun kembali. Juga matahari akan terbenam." Lalu sembari meneruskan kerjaannya, Jagangjin bergumam berkata, "Hujan." Lalu angin berhembus kencang membuat Jagangjin terkejut. Lalu sembari menatap ke arah pohon yang diterjang angin, Jagangjin terlihat sedang memikirkan sesuatu. Dan pada saat malam harinya, saat Jagangjin berjalan sendiri, dia dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggilnya. Itu adalah pria sebelumnya. Dia meminta Jagangjin untuk bergabung minum bersama mereka. Tapi Jagangjin langsung menolak dan berterima kasih. Merespon itu, salah satu orang berkata, "Aku tidak berpikir dia ingin bergaul dengan kita." Dan salah satu orang menguap berkata, "Bagaimanapun, seseorang seperti dia yang belum pernah merasakan kepahitan hidup tidak mungkin tahu rasanya minuman keras." Mendengar itu, pria sebelumnya meminta dia diam. Lalu tiba-tiba, Jagangjin langsung duduk di antara mereka. Seolah tidak terima dikatakan belum pernah mengalami kepahitan hidup. Dengan wajah datar, Jagangjin duduk di depan mereka dan melihat itu. Mereka semua terdiam tersipu, lalu tertawa dan berkata, "Lihat, bukankah aku sudah memberi tahumu, dia akan bergabung dengan kita jika kita melakukan itu." Tipe pria seperti ini sebenarnya memiliki harga diri yang cukup kuat. Mendengar itu, Jagangjin mengambil minumannya dan berkata, "Aku juga kebetulan suka dengan minuman keras." Mendengar itu, membuat pria sebelumnya terlihat bersemangat. Lalu berkata, "Akhirnya terasa seperti kita bekerja sama." Lalu melanjutkan, "Jangan mencoba menyelinap dari sesi minum ketika kau berusia di atas 20 tahun." Lalu pada malam harinya, Jagangjin mengantar pria sebelumnya pulang. Dan pria itu berkata, "Kau benar-benar sesuatu. Aku tidak tahu apakah itu karena kau masih muda, tapi kau bahkan tidak mabuk setelah minum sangat banyak." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Tubuhku cukup kuat untuk melawan minuman keras." Merespon itu, sembari menunjuk ke arah Jagangjin, pria itu berkata, "Kau mengingatkanku pada anakku yang lari dari rumah. Sudah cukup lama sekarang. Jadi aku sangat berharap dia baik-baik saja dimanapun dia berada." Lalu seorang wanita berlari ke arah mereka, terlihat khawatir bertanya, "Kenapa minum begitu banyak?" Lalu wanita itu berterima kasih kepada Jagangjin. Dan Jagangjin berniat langsung pergi, meminta izin karena berniat langsung pergi. Tapi pria itu memintanya untuk masuk ke rumah karena mereka memiliki ekstra kamar. Merespon itu, Jagangjin hanya berterima kasih lalu menolak. Tapi istri dari pria itu berkata, "Kau tidak punya tempat tinggal. Aku tahu kau selalu tidur di luar. Kau harus masuk. Ini juga sudah larut malam."
Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam. Lalu mereka masuk ke dalam rumah dan wanita itu membaringkan suaminya. Lalu berkata, dia tidak pernah membawa seseorang pulang bersamanya sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Lalu wanita itu menanyakan nama Jagang Jin dan Jagang Jin memberi tahu namanya. Setelah mendengar namanya, wanita itu berkata akan menyiapkan air untuk Jagang Jin mandi. Dan mendengar itu, Jagang Jin menolak dengan halus, meminta wanita itu tidak melakukannya. Tapi wanita itu sedikit memaksa dan meminta Jagang Jin untuk membuat dirinya sendiri nyaman, seperti di rumah sendiri, karena mereka tidak akan keberatan jika Jagang Jin melakukan hal itu. Lalu saat Jagang Jin berendam dengan air hangat, dia bergumam berkata, "Rumahku sendiri." Lalu dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan, "Kehangatan ini, aku ingin tahu, sudah berapa lama aku sudah melupakannya sampai sekarang. Tapi ini terasa sedikit canggung." Lalu pada pagi harinya, Jagang Jin keluar dari kamarnya. Sudah memakai pakaian baru, Jagang Jin berkata, "Aku dalam perawatanmu untuk 1 malam." Mendengar itu, suara terdengar berkata, "Kau sudah bangun." Lalu pria sebelumnya berkata, "Lihat siapa yang kita punya di sini. Aku tidak menyadarinya karena kau telah berkeliling dengan begitu kotor. Tapi sekarang, setelah kau mandi, kau terlihat seperti putra bangsawan." Mendengar itu, Jagang Jin melangkah mendekat, lalu berkata, "Sekarang sudah pagi, aku berencana untuk pergi." Merespon itu, pria itu berkata, "Kenapa begitu terburu-buru? Kita bekerja di tempat yang sama, jadi mari sarapan dengan kami sebelum berangkat." Lalu menunjukkan makanan yang tersedia. Pria itu berkata, "Bukankah terlihat bagus? Keterampilan memasak istriku adalah kelas atas." Mendengar itu, Jagang Jin berkata, "Maka aku akan menerima tawaranmu." Lalu mereka makan bersama. Setelah Jagang Jin memakan suapan pertamanya, pria itu terlihat sangat bersemangat bertanya, "Bagaimana rasanya? Apakah itu sesuai dengan seleramu?" Sedangkan Jagang Jin terlihat menikmati, lalu berkata pelan, "Ini sangat lezat." Mendengar itu, pria itu berkata, "Itu adalah salah satu hidangan favorit anakku." Dia tidak akan berhenti berbicara tentang bagaimana dia akan menjadi besar di Murim. Mendengar itu, Jagang Jin bertanya, "Bukankah kau bilang dia kabur dari rumah?" Mendengar pertanyaan Jagang Jin, pria itu hanya terdiam, lalu berkata dengan raut sedih, "Sebenarnya, anakku meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit. Setelah anakku yang tidak pernah berhenti berbicara meninggal dunia, rumah ini mulai tampak begitu kosong. Aku dan istriku juga berhenti berbicara. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu." Dia melihat ke arah istrinya dan melanjutkan, "Tapi sudah lama sejak aku melihatnya terlihat sangat antusias saat menyiapkan sarapan seperti hari ini. Seolah-olah putra kami kembali kepada kami." Lalu sembari minum, pria itu melanjutkan, "Aku tidak tahu bagaimana kau akan berakhir melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau, karena setiap orang memiliki cerita mereka sendiri." Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam, lalu memakan suapan keduanya dan mengingat ibunya berkata, "Jagang kecilku, pastikan untuk mengunyahnya dengan baik sebelum menelannya." Dia mengingat ibunya membersihkan bekas makanan di pipinya, bahkan kakeknya mengelus rambutnya meminta Jagang Jin untuk makan dengan baik.
agar tumbuh kuat dan sehat. Dia mengingat semua keluarganya. Lalu tiba-tiba, saat dia sedang memakan suapannya, dia dibuat terkejut oleh keluarganya yang menghilang, dan hidupnya berubah menjadi gelap. Mengingat hal itu, Jagangjin terdiam menahan tangisnya, lalu menaruh sumpitnya dan berkata, "Maafkan aku. Kebetulan aku juga memiliki hal-hal yang aku tidak memikirkannya kembali ketika aku memakan makanan seperti ini. Sudah terlambat bagiku untuk melupakan hal-hal itu dan terus hidup. Aku mengambil terlalu banyak beban untuk melakukannya. Damai tidak cocok untuk orang sepertiku." Mendengar itu, pria itu hanya terdiam, lalu berkata pelan, "Aku mengerti. Kau pasti memiliki keadaanmu sendiri." Lalu beberapa saat kemudian, Jagangjin mulai bekerja di atas bangunan, sembari memasang genteng. Dia bergumam berkata, "Ketika aku memejamkan mata, memikirkan sekte lembah bunga 100 bunga kesedihan, dan ketika aku menutup telinga, aku bisa mendengar wasiat mereka. Aku tidak peduli seberapa keras aku mencubit hidungku. Bau maya tidak pernah berhenti, dan darah di tanganku tidak akan pernah bisa dihapus. Bahkan sekarang, aku berjuang di tengah." Lalu dia menggigit kelingkingnya dan melanjutkan, "Bahkan sekarang, aku berjuang di tengah masa laluku daripada masa depanku." Dia meneteskan racun darahnya ke genteng, lalu melanjutkan lagi, "Dan kedamaian tidak cocok untuk orang sepertiku." Lalu dia melihat pria sebelumnya dan melanjutkan berkata, "Tapi terima kasih banyak telah mengatakan itu padaku. Makanan istrimu sangat lezat." Jagangjin tersenyum sembari mengatakan hal itu. Lalu beberapa hari kemudian, gendang dipukul dengan kuat, menandakan pertemuan sekte racun di Unam akan segera dimulai. Dan seseorang mengangkat tangan berkata, "Dengan kedatangan Guaihu, pemimpin sekte dari sekte Sail, setiap sekte racun dari wilayah Unam telah berkumpul di sini. Dan sekarang, itu adalah pemimpin sekte lembah beracun, Wijong." Dia melanjutkan berkata, "Kita mulai pertemuan sekte racun di Unam.